Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali dalam Mutiara Sabda Allah, hari Rabu 11 Juni 2025. Permenungan dipersembahkan oleh Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Pelamongan Indah, Semarang, dengan judul Berikanlah dengan Cuma-Cuma. Permenungan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 13. Marilah sebelum kita masuk permenungan ini, kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, Tuhan Yesus Kristus menegaskan yang utama, yaitu sembuhkanlah orang yang sakit. Di sini dikatakan sembuhkanlah orang sakit, namun bukan hanya sakit secara fisik yang perlu kita sembuhkan. Mungkin karena sakit secara sosial. Penyebab, kita harus mencari penyebabnya. Kenapa dia sakit karena sosial? Nah, disinilah bukan hanya semata-mata sakit secara fisik. Sedangkan di dalam hidup bermasyarakat, hidup di dalam paguyuban-paguyuban, kita juga kadang ditinggalkan, kadang-kadang dijauhi. Nah, disinilah intinya, kita harus menyembuhkan orang yang sakit. Sakit bukan hanya karena sakit secara fisik, namun sakit secara mental, sakit secara sosial. Lalu yang kedua, kita harus memberikan secara cuma-cuma. Di sini ditegaskan, karena kita sudah diberikan secara cuma-cuma, maka kita pun juga harus memberikan secara cuma-cuma. Kalau boleh dikata, ada istilah, jangan engkau ingat apa yang engkau berikan, namun ingatlah apa yang telah engkau terima. Nah, kita juga jangan selalu mengingat apa yang telah kita perbuat, namun kita perlu yang selalu kita ingat adalah apa yang telah kita terima. Inilah bentuk rasa syukur kita, sehingga kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi tinggi hati. Sehingga kalau kita selalu mengingat apa yang telah kita terima dan tidak mengingat-ingat apa yang telah kita berikan,
kita akan menjadi orang yang istilahnya rendah hati, orang yang sabar, orang yang bersyukur. Lalu juga ditegaskan pula, kita diminta untuk berbuat adil. Kita tidak boleh dalam memberikan pertolongan, memberikan segala apa yang bisa kita lakukan, tidak boleh membeda-bedakan kepada siapa harus kita berikan, namun harus secara adil, harus secara ikhlas, tidak mengharapkan belas kasihan atau untuk tanpa pamrih istilahnya, sehingga kita juga bisa memberikan semuanya itu dengan cuma-cuma kepada saudara-saudari kita yang perlu untuk memerlukan bantuan kita, baik secara material, secara tenaga, secara pikiran. Apabila kita tidak punya harta ataupun benda yang perlu kita berikan, kita juga bisa memberikan secara tenaga, kita bisa memberikan secara pikiran, sehingga saudara kita akan teringankan beban itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan,